Doa selesai. Oke, sebelumnya ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Kulukum hadirun, apakah semuanya hadir? Hadir. Ibu absen dulu ya. Abdul Fatah Hadir. Asma Nadia Hadir. Atabik Hadir. Azka Hadir Hadir. Buma Hadir. Givari Hadir. Marsha Melody Muhammad Anis Hadir. Muhammad Zuhri Hadir. Nadira Najmaira Najwa Seida Nur Fatia Seril Suci Syafaatin Taufel Yasmin Zaid. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya ibu ingin memberikan sedikit motivasi bahwasannya dosa itu ibaratkan racun. Maka apabila kalian melakukan dosa, maka kalian sedang meracuni diri kalian. Paham tuh? Paham. Oke, baik. Oke, di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi, peserta didik mampu menganalisis perilaku dosa besar. Di antaranya membunuh, liwat, LGBT, meminum khamr, judi, mencuri, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, dan memakan harta anak yatim. Adapun metode pembelajaran kita pada hari ini yaitu ceramah, diskusi, time token, dan matching card. Paham tuh? Paham. Oke, lanjut di sini sebelum masuk materi, ibu mau nanya apa pengertian dosa besar? Coba Najmaira. Pengertian dosa besar. Dosa besar adalah pelanggaran besar yang dikerjakan manusia terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan kerugian maupun kerusakan pada orang lain. Oke, bagus. Sekarang sebutkan apa saja dosa besar, Bowo. Salah satu dosa besar syirik, durhaka kepada orang tua, membunuh, minum khamr, LGBT, liwat, mencuri, dan lain-lain. Oke, baik. Oke, di sini ibu ada metode time token. Time token itu jadi di sini saya mempunyai sebuah token yang dimana kalian nanti kalau lagunya berhenti berarti kalian yang buka token ini. Jadi nanti ada lagu, terus kemudian kalian estafet nih. Kalau lagunya berhenti berarti kalian yang buka token ini. Paham tuh? Paham. Apa estafet? Ini ke ibu untuk terus ke ya, Abi coba buka tokennya. Nanti itu kan ada permennya buat gift untuk kalian. Silakan baca Slide slide ke satu. Oke, coba baca. Membunuh merupakan tindakan yang dilakukan manusia untuk menghilangkan nyawa. Dasar hukum larangan membunuh yaitu pada Quran surah Al-Isra ayat 33. Adapun hukuman membunuh terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 93 yang berbunyi, dibaca Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaqul Baik, tuh kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan maju aja. Nggak boleh. Pakai cepi, peci. wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalida fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Artinya, dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.
Terus dampaknya. Dampak membunuh hidupnya akan merasakan ketidaktenangan jiwa. Oke, tayyib. Sofikna, tepuk tangan. Oke, jadi di sini membunuh dalam agama Islam, membunuh itu sangat dilarang. Kenapa? Karena membunuh merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Adapun dasar larangan membunuh yaitu ada di dalam surat An-Nisa ayat 93, yang dimana dia itu kalau misalkan ada dua orang berkelahi nih, jika Abid dan Zuhri berkelahi, apabila salah satu keduanya itu menjadi korban, maka keduanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Paham tuh? Jadi kenapa dimasukkan dua-duanya ke dalam neraka? Karena mereka mempunyai ambisi atau niat untuk saling melukai satu sama lain. Oke. Jadi dampak membunuh hidupnya akan merasa ketidaktenangan jiwa. Kenapa ketidaktenangan jiwa? Ayo, ada yang tahu? Ketika bisa habis membunuh orang gitu. Ya, jadi kalau misalkan kita membunuh orang, itu nanti kita akan dihantui rasa bersalah ya. Gitu ya. Jadi ini tentang Bunuh. Oke. Yang kedua LGBT. Ini kita buka lagi ya tokennya. Tadi sampai habis. Saya Ya. Nah, ya, Suci. Coba Suci. Coba Melody buka tokennya. Sorry. Silakan baca slide kedua. Oke, coba baca slide. LGBT merupakan perilaku seks menyimpang yang dimana bertentangan dengan hukum Islam dan sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan umat manusia. Istilah LGBT yaitu lesbian atau sihak, kemudian gay atau liwat. Lalu biseksual dan transgender atau banci. Adapun dasar kesetaraan LGBT yaitu terdapat pada peraturan Islam ayat 33. Haroma Robiel, katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Dampak LGBT yaitu pelakunya akan dibinasakan Allah, menimbulkan penyakit kelamin, merusak kehidupan sosial. Oke, baik. Tadi sudah dibacakan oleh Melody bahwasannya LGBT itu merupakan perilaku seks yang menyimpang. Oke? Jadi di dalam agama Islam LGBT dilarang nggak? Karena menyimpang. karena menyimpang, karena LGBT termasuk ke dalam perbuatan dosa besar. Mana lebih besar daripada zina. Oke, masih. Terus ini ya, LGBT, L-nya itu apa? L. Lesbian itu kayak gimana? Cewek gitu. Cewek menyukai sesama Perempuan. Terus yang keduanya gay. Gay apa? Kayak gitu kak. Laki menyukai laki. Nah, kalau apa sih lesbian itu sama halnya dengan sihak ya. Terus kalau misalkan gay sama halnya dengan liwat. Jadi bahasa liwat itu sama pengertiannya dengan bahasa gay. Jadi gay itu sama aja kayak liwat, yaitu cowok menyukai cowok. Terus biseksual. Saya suka cowok, saya suka cewek. Ya, bisa suka cowok, bisa suka cewek. Jadi itu serakah ya jadinya ya. Terus yang keempat, transgender. Cowok jadi cewek. Siapa contohnya? Luna. Ya, Lucinta Luna. Sorry ya, ini bukan gimana-gimana, tapi itu mencontohkan ya, dalam artis menyontohkan bahwa Lucinta Luna Transgender. Oke, terus dampak LGBT yaitu pelakunya akan dibinasakan oleh Allah. Maksudnya dibinasakan yaitu apa? Diazab. Diazab. Terus menimbulkan penyakit kelamin. Bowo, coba Bowo. Raja sini. Gifari. Ayo, kenapa? Karena dia berhubungan dengan yang bukan diserangkan oleh agama, Kak. Dia menyimpang dari agama. Ya, terus kalau merusak kehidupan sosial, coba Gifari gimana?
Kalau LGBT merusak kehidupan sosial. Kayak gimana tuh? Ayo, gimana coba Gifari? Ada yang tahu nggak? Yang ceweknya ada yang tahu nggak? Coba merusak kehidupan sosial. Ayo, jangan tidur berdiri ya. Jadi merusak kehidupan sosial yaitu nanti dia kedepannya kayak nggak mau ada yang nemenin karena dia itu udah LGBT. Jadi kan misalkan si siapa ya? Misalkan si A, misalkan si A itu LGBT, terus si B nggak mau nemenin karena dia itu takut tertular LGBT-nya gitu ya. Jadi ini pengertian mengenai LGBT. Sampai sini ngerti nggak LGBT? Ngerti. Judi. Sampai ini ya. Nggak, mulai lagi. Oke, Zaid. Jadi merupakan suatu pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan. Dampak perilaku judi yaitu menghilangkan semangat untuk bekerja serta menimbulkan permusuhan dan kebencian. Ayat Al-Quran menjelaskan tentang berjudi itu terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 90 berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rajisum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya Allah Subhanahu wa taala melarang umatnya untuk menjauhi minuman khamar, berjudi, berkurban, untuk patung-patung dan mengundi nasib. Apabila seorang muslim menjauhi larangan tersebut, niscaya ia menjadi orang yang sukses dan beruntung di dunia maupun akhirat. Oke, jadi judi merupakan pertaruhan atau permainan yang memperoleh keuntungan. Terus dampak dari perilaku judi apa? Permusuhan kak. Permusuhan. Kenapa permusuhan? Kalau ada mulut gitu. Ya, itu bisa menimbulkan kebencian atau permusuhan. Terus dampaknya yaitu menghilangkan semangat untuk bekerja. Ya. Karena dia udah yakin nih, kayak misalkan gua judi aja deh, nanti juga dapat duit gitu kan. Ya itu salah satu dampak dari berjudi. Terus ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang judi ada di surat Al-Maidah ayat 90, yang dimana Allah itu melarang kita untuk berbuat dosa seperti meminum khamar, terus berjudi, terus LGBT, terus apa lagi? Membunuh ya. Jadi membunuh, LGBT, meminum khamar dan berjudi itu merupakan perbuatan yang fawahish. Fawahish itu perbuatan yang keji, di mana Allah tidak menyukai perbuatan itu. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya mau mengadakan ice breaking. Sekarang semuanya berdiri. Ayo berdiri. Ayo semua berdiri ya. Berdiri. Ayo bawa Gifari. Oke, jadi krunya tangan kalian diginiin ke depan. Ini ya, hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi pas tepuknya 2 kali ya. Pas 8-nya ya. Ulangin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, tapi dinadain pakai nada naik delman. Bukan, pakai nada naik delman. Semuanya nyanyi ya. Ya. Kayak gimana nada naik delman? Nah, kayak gitu. Ya betul. Ya, ulangi ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di
hasil yang selalu terlanjang. Kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik. Tuk tik tak tik, tuk tik tak suara satu kuda. Tuk tik tak tik. Sekali lagi. Yang benar, Jody yang benar. Pada sekarang yang keluarin suaranya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik. Oke, tepuk tangan. Oke, baik anak-anak, sampai di sini ada yang mau bertanya? Aku Oke, apa Judi? unsur jujur ada gak? Unsur judi, ada yang tahu nggak unsur-unsur judi? Tidak. Yasin tahu nggak? Kamu tahu nggak Nadira? Ini Seril, Anis, coba. Oh ini aja Gifari, ayo Gifari. Masa pada nggak tahu? Tahu nggak unsur-unsur judi? Unsur-unsur judi awalnya itu judi itu apa? Mencoba. Ulangi, unsur judi ada 3. Yang Apa? pertama itu awalnya dia permainan atau perlombaan. Nah, yang kedua unsurnya itu taruhan. Jadi kalian bakal taruhan apa aja taruhannya? Duit. Terus Barang. barang, terus apapun harta berharga ya. Terus yang ketiga, unsur yang ketiga itu untung. Rugi. Nah, ya, jadi kalau awalnya nih kalian masang nih, misalkan kalian masang, terus untung yang pertama tuh kalian menang aja semua taruhan itu, terus kalian ketagihan lagi kayak tadi cuplikan video ya tadi ya. Jadi unsur judi ada 3. apa aja? Permainan. Terus Taruhan. Terus Untung-untungan. Untungan, oke. Di sini sebelumnya ibu ingin bertanya, apa itu LGBT Asma? LGBT itu menyukai sesama jenis. LGBT menyukai sesama jenis, benar atau enggak? Nah, Ya benar. Kurang tepat. Jadi LGBT itu perilaku yang Menyimpang. Ya, terus sekarang sebutkan dampak dari berjudi. Coba Anis. Dampak dari berjudi. Tadi kan udah dijelasin tuh. Ya, terus dampaknya apa? Dampaknya bisa males bekerja. Terus. Terus apa namanya? Bisa menimbulkan permusuhan sama kebencian. Ya, bagus. Iya. Oke, jadi jawaban dari Asma dan Anis itu udah benar ya. Kita beri aplaus dong. Oke, sebelumnya saya mau ngasih tahu nih, tadi kan ada metode match card. Match card itu pasangkan kartu. Jadi di sini saya mempunyai beberapa kartu. Nah, kalian ini harus memasangkan kartunya. Jadi ada soal, ada jawaban. Kalian per kelompok. Ini aja ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kalian tuh? Oke, kelompok 1 bekerja sama ya. Jadi ditempelin di papan tulis. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5. Waktunya 10 menit dari sekarang. Ditempelin. Nah, gini sih. Gimana tuh sih? Ayo. Udah Ci. Kayak ini gimana kayaknya Kak? Oke. Ayo, 10 menit. Ayo 8 menit lagi. Bagaimana cara Nanti berapa lama?
susah nyopot ini nih. Ide kecil doi. Doi. Malah dia. Ih, parah lu. Masa digituin orang? Oke, yang udah boleh duduk. Udah belum? Ayo kita hitung sampai 10. 9, dondol. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Akulah. Wah, aku yang piket. Oke, sebelumnya buka buku kalian. LKS. Ya, buka buku LKS. Ibu ingin memberikan soal pengayaan. Buka buku LKS sama buku tulisnya. Ya. Soal pengayaan, biar kalian kaya akan pemahaman kalian. Tulis ya, nomor 1. Nomor 1, jelaskan. LKS sama buku tulis sih, Kak. Buku tulis. Tadi ngomongin LKS. Tulis sama LKS. Jelaskan apa yang dimaksud dengan membunuh dan sebutkan apa dampaknya dari membunuh. Nomor 2. Nomor 1. Nomor 1, jelaskan yang dimaksud dengan membunuh dan sebutkan dampak dari membunuh. Nomor 2. Nomor 2. Bagaimana cara menghindari dosa besar? Sabar dong. Bagaimana cara menghindari dosa besar? Nomor 3. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap temannya yang sudah terjerumus ke dalam perbuatan dosa besar? Apa Kak? Nomor 3 ya, jelasin. Dengerin. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap temannya yang sudah melakukan dosa besar? Nah, sekarang untuk itu saya akan memberikan tugas, yaitu buka buku LKS, kerjakan PG bab 3. PG bab 3. Oke, udah semua? Coba kesimpulan pada pembelajaran kita. Coba Fatah, kesimpulannya. Coba Gifari, menghindari dosa besar, kesimpulannya. Yang kencang. Ayo. Kesimpulannya. Menurut kamu aja. Dilarang melakukan dosa besar Terus. karena dosa besar perbuatan yang paling dibenci sama Allah. Ya, jadi saya kuatin lagi ya. Jadi kesimpulan dari materi kita yaitu janganlah kita melakukan dosa besar seperti membunuh, mencuri, terus berjudi, meminum khamar dan LGBT. Karena perbuatan-perbuatan itu sangat dilarang oleh Allah. Oke, udah semua buka buku paket, buka buku LKS-nya. Udah ya, jangan lupa tugasnya. Untuk materi yang akan datang, saya akan menjelaskan mengenai mencuri, memakan harta anak yatim, dan durhaka kepada orang tua. Paham tuh? Oke, baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.